Pada awal abad ke-20 atau di tahun 1900-an, Jepang adalah sebuah kekuatan militer yang kuat di Asia. Jepang memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dominan di Asia Timur dan kemudian melakukan ekspansi ke wilayah tetangga seperti ke Tiongkok dan Korea. Selain ambisi, ada faktor-faktor lain juga yang berperan dalam keputusan Jepang untuk melakukan agresi militer. Walaupun Jepang memiliki militer yang kuat dan memiliki teknologi terkini, tapi sebenarnya Jepang miskin akan sumber daya alam. Sementara itu, Tiongkok dan Korea memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, biji besi, dan minyak. Jepang sangat membutuhkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan industrinya yang sedang berkembang pesat dan kebutuhan militernya yang juga terus menguat. Tidak hanya karena sumber daya alam saja, Jepang menginvasi tetangga karena Jepang menganut ideologi pan-Asianisme. Korea berhasil ditaklukkan Jepang pada tahun 1910, namun sumber daya alam Korea masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dan militer Jepang. Jepang kemudian mengincar Tiongkok yang memiliki sumber daya alam yang jauh lebih melimpah, ditambah Tiongkok juga mempunyai populasi besar yang ideal untuk menjadi market bagi produk-produk industri Jepang. Saat Jepang menginvasi Tiongkok, Tiongkok melawan Jepang dengan sangat gigih, membuat perang berlarut-larut yang menyebabkan Jepang mengalami kekurangan sumber daya alam, terutama minyak. Jepang saat itu memang sangat tergantung dengan impor minyak dari Amerika Serikat. Hanya saja kemudian sikap Amerika Serikat berubah. Awalnya Amerika bersikap netral, namun seiring lancarnya gerak maju invasi Jepang di Tiongkok, opini publik Amerika Serikat mulai bergeser untuk menentang Jepang. Amerika Serikat membantu Tiongkok dan menghentikan sama sekali pengiriman minyak ke Jepang, tidak hanya sekedar membatasi saja. Hal ini menjadi pukulan yang telak terhadap Jepang. Jepang merasa bahwa Amerika Serikat telah mengkhianati mereka dan mencoba untuk menghancurkan mereka. Sejarah mencatat bahwa Jepang memilih berperang melawan Amerika Serikat. Jepang merasa tidak punya pilihan lain jika ingin tetap menjadi kekuatan besar di Asia. Tanpa menunggu lama, Jepang segera melancarkan penyerangan ke Pearl Harbor. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky, absen 13. Perkenalkan, nama saya Alexander Putra, absen 6. Perkenalkan, nama saya Sarah Sirawadan, absen 14. Perkenalkan, nama saya Aira Biliara, absen 3. Perkenalkan, nama saya Bagi Cekang Senalik, absen 8. Perkenalkan, nama saya Semoga Bunda Desa, absen 30. Perkenalkan, nama saya Karina Pemutri Ivana, absen 34. Kami dari kelompok 2 kelas 8E ingin menampilkan video bertemakan Pearl Harbor. Minggu 7 Desember pada pukul 03.42, petugas geladak di kapal penyapu ranjau Amerika, Condor, melihat sesuatu. Apa itu? Kelihatannya seperti periskop. Terlihat kapal selam di bawah air laut dan kecepatan 9 knot. Sementara itu, di tempat lain pada pukul 06.10, armada Angkatan Laut Jepang yang dipimpin Laksamana Madya Chuichi Nagumo Lancarkan serangan mendadak yang telak dan fatal terhadap musuh. Kemudian, Letnan William Outerbridge, pemimpin kapal USS Ward, memberi perintah untuk mulai menembak dan memberikan pesan ke markas besar Amerika. Tembak betul-betul kawan itu. Diserang, ditembak, jatuh di bom laut. Kemudian, Letkol Mitsuo Fujida yang sedang memimpin pasukan Jepang mengetahui bahwa stasiun radio Hawaii sering memutar musik sepanjang malam. Gunakan sinyal radio Hawaii untuk memandu arah kalian. Sementara itu, di Bukit Opana, Oahu, Pratu Joseph Lockhart dan George Elliot mengoperasikan stasiun radar. Alat ini rusak ya? Kok ada 50 pesawat di layar? Cepat hubungi Fort Shafter. Sinyal di radar itu mungkin dari pesawat B-17 dari daratan Amerika, jadi jangan khawatir. Lalu, pihak Amerika menyadari bahwa adanya penyerangan di Pearl Harbor.
Pada pukul 13.00, Letkol Fujida mendarat kembali di kapal induk Jepang dan menyampaikan laporan kepada Laksamana Nagumo. Sebaiknya kita jangan menyerang lagi kepada Amerika. Kenapa Laksamana? Nah, aku mengkhawatirkan serangan balik dari kapal induk Amerika serta bahan bakar armada kita juga sudah mulai menipis. Pada tanggal 8 Desember 1941, Presiden Amerika Roosevelt berpidato di depan Kongres mengenai kejadian tanggal 7 Desember 1941. Kemudian Roosevelt menandatangani pernyataan perang kepada Jepang yang sudah diresmikan oleh Kongres. Tembak macam mencurigakan itu. Diserang, ditembak, dijauh dari bom laut. Tuh 2-3. Sinyal di radar itu mungkin pesawat ke-17. Satu, dua, tiga. Lancarkan serangan mendadak yang telak dan fatal terhadap musuh. Tuh dua. Ingat kan? Diam ya. Tuh diam ya.